Halo gengs, gue Ca, dan hari ini kita bakal lihat sebuah keyboard yang udah lama hilang dan sekarang muncul lagi, yaitu adalah Pressplay Apollo. Dulu gue pernah bikin videonya soal si Apollo ini pas gue baru-baru mulai channel ini juga, dan di situ gue sebenarnya masih kurang tahu-tahu banget lah soal keyboard. Jadi ya, ini bakal menarik aja untuk lihat lagi yang versi kedua. Selain itu ada lagi versi yang Lightyear Edition, jadi kalau kalian ingat sama Voyager Lightyear Edition yang kita pernah bahas juga, ini juga sama pakai casing aluminium. Tapi kita coba bahas dulu aja yang V2 ini, dan seperti namanya Apollo 61 ini punya 61 keys, jadi ini masuk ke kategori 60%. Kemarin ini kita ada bahas juga soal keyboard 60% dari Rexus, tapi ini punya layout yang lebih standar 60% gitu, nggak ada arrow keys-nya dan shift-nya jadi kecil kayak gitu. Dan jadinya ini lebih enak aja kalau kita misalkan mau ganti-ganti keycaps gitu, karena keycaps manapun pastinya bakal muat ke 60% yang standar. Tapi kayak si Apollo versi yang pertama, kalau gua nggak salah inget ya, ini juga udah ada langsung function arrow keys-nya. Bahkan kita juga dapat extra keycap yang arrow keys biar kita gampang ingetnya ya. Dan kalau kita mau pencet tanda tanya itu tetap kayak normal aja, tekan shift terus tanda tanya. Tapi kalau kita mau pencet yang di bawah tanda tanya itu yang slash, kita harus tekan FN dulu terus arrow up. Jadi ya menurut gua kayak gini lebih enak aja sih daripada layoutnya si Rexus itu, apalagi untuk kalian-kalian yang suka pakai shift yang di sebelah kanan. Dan ya ini lebih dari segi estetik juga lebih enak dilihat menurut gua, tapi kita tetap dapat fungsi arrow. Ini ada proses update-nya gitu sih, dan Pressplay bilang mereka bakal bikin video tutorialnya, jadi gua bakal kasih link tutorialnya di bawah. Keycaps-nya ini PBT Dicep OEM Profile yang punya alpha-nya itu warna abu-abu dan modifier itu warna putih. Dan entah kenapa kalau alpha-nya itu lebih gelap daripada modifier selalu agak sedikit aneh gitu sih, tapi ya nggak masalah juga sih, ini tetap terlihat bagus. Kita juga dapat keycaps novelties yang kita bisa ganti-ganti. Dan untuk konektivitasnya ini bisa 3 kabel, Bluetooth dan juga dongle, jadi udah lengkap. Dan ngomong-ngomong soal lengkap, ini foamnya juga udah lengkap semuanya di bawah PCB dan juga di antara PCB dan plate. Oke, untuk versi yang aluminium ya, gua actually ngerasa ini casingnya keren banget sih. Ini mirip sama KB Defense Blade 60 yang gua punya. Tapi gua jujur aja lebih suka yang ini karena bezelnya itu lebih bagus aja sih daripada si Blade 60. Casingnya berat, kerasa premium, finishingnya enak dipegang, dan ya jujur aja ini terlihat keren banget sih. Desain elemennya di bawah itu serasi sama Voyager Lightyear Edition punya, jadi ya kelihatan kayak kakak adik gitulah. Ini bisa wireless, bisa Bluetooth, tapi sayang sekali nggak bisa pakai dongle. Gue rasa kalau ini bisa dongle, orang-orang pasti bakal suka banget. USB portnya agak sedikit masuk ke dalam, jadi nggak semua kabel bisa masuk. Jadi kalian perhatiin aja sebelum kalian beli kabel-kabelnya. Kabel yang gue pakai itu dari Pressplay juga bahkan, dan itu nggak masuk ke dalam. Casingnya kalau gue lihat dari dalam ya itu banyak banget bautnya. Kayak setiap sisi itu ada baut di mana-mana. Dan itu bikin feeling ketiknya ini kayak keras banget gitu. Tapi ya memang kita nggak terlalu bisa expect banyak sama keyboard aluminium yang tray mount. Untuk keycapsnya ini sama juga PBT Dicep OEM Profile, dan nah ini alfanya putih dan modifiernya abu-abu. Gua rasa ini jauh lebih enak dilihat daripada yang V2 ini. Anehnya di sini kita nggak dapat keycap ekstra untuk arrow karena ini juga fungsinya sama, ini untuk arrow juga, tapi kita nggak dapat. Jadi ya kayak nggak konsisten aja gitu. Jadi sebenarnya keyboardnya kayak gitu aja sih, nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Dan gua ngerasa ini pas banget untuk ditaruh sebelah-sebelahan sama line up-nya Voyager. Hal yang agak disayangkan itu adalah mereka punya PCB masih north facing. Dan walaupun gue pernah bilang kalau south facing itu nggak bakal mengubah semuanya gitu ya, tapi setidaknya itu adalah satu langkah ke jalan yang lebih mantep lah. Untungnya sih keycapsnya ini OEM Profile dan kualitasnya bagus gitu, jadi kita nggak ada interference. Dan kalau kalian nggak peduli sama Cherry Profile keycaps, ya ini sih nggak ada masalah jadinya. Satu hal lagi soal PCB-nya di unit yang gue dapet ya, ini aneh banget. Ada satu soket yang satu lubangnya itu hilang, jadi kita nggak bisa masukin switch yang 5 pin. Tapi ya mestinya sih ini cuman unit gua doang. Untungnya kedua ini punya hot swap yang universal, nggak kayak Voyager Milky Way Edition kemarin itu yang kita udah bahas di video. Jadi kita bisa masukin switch apapun yang kita mau. Nah, gua ngerasa si Apollo Lightyear ini memberikan sesuatu yang cukup baru di market ya. Karena kalau gua nggak salah ya, ini keyboard aluminium pertama yang bisa wireless, yang pre-built ya, yang kita bisa beli sekarang gitu. Walaupun ini cuma bisa Bluetooth ya, nggak bisa dongle ya. Tapi ya ini tetap kehitung bisa wireless gitu. Jadi ini adalah
unique selling point dari si Apollo Lightyear ini. Kalau untuk si Apollo V2, walaupun ini udah upgrade banyak ya dari Apollo yang sebelumnya, tapi untuk zaman sekarang sih ini masih termasuk biasa-biasa aja gitu, apalagi di harga sejuta. Tapi kalau kalian suka dengan layout 60% yang standar kayak gini, dan juga bonus ada arrow keys kan ya, dan kalian nggak peduli dengan PCB yang north facing, ini masih boleh di-consider. Nah, kalau untuk yang Lightyear Edition ini sebenarnya agak sedikit abu-abu sih, karena ini harganya udah mencapai 1,5 juta gitu, dan menurut gua di harga segitu mulai ada lah pilihan lain yang gua rasa sih lebih enak ketiknya gitu. Tapi balik lagi, ini keyboard satu-satunya yang aluminium dan bisa wireless, jadi kalau kalian butuh banget itu, ya cuman ini aja pilihannya gitu. Jadi ya balik lagi, lihat kebutuhan dan kemauan kalian kayak gimana. Oke, itu aja paling dari gua, kasih tau gua pendapat kalian seperti apa. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.